Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian bersama dengan Jemaat Telo Batua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang telah membangunkan kami dengan kesegaran baru untuk beraktivitas hari ini. Mendahului aktivitas kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, sehingga firman-Mu dapat mengambil bahagian dalam hidup kami, dan kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami hari ini. Roh Kudus mampukan kami. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan berfirman-Lah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari kitab Roma pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, lanjutan dari bacaan kemarin. Saya ulangi, Roma pasalnya yang ke-7 mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikian bacaan firman Tuhan dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai 12 yang kemudian kita diberi tema atau dikasih tema kepada kita, tujuan hukum Taurat. Seperti kemarin kita sudah berbicara tentang hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu mengikat, seperti contoh yang diberikan oleh Paulus tentang hukum perkawinan, bahwa suami istri itu terikat oleh aturan itu, tidak boleh cerai, tidak boleh berzinah selagi keduanya masih hidup, kecuali kalau salah satunya sudah meninggal, maka yang hidup itu bisa menikah lagi, sehingga hukum perkawinan itu merupakan keterikatan seumur hidup. Kalau tidak lagi hidup, maka dia dikatakan orang merdeka, orang bebas, sebagaimana yang kita bahas dalam ayat 1 sampai 6 kemarin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menempatkan diri di bawah hukum Taurat, berarti kita masih hidup di bawah kuasa hukum Taurat, bukan berdasarkan kasih karunia. Kemarin kita sudah mendengar bahwa hukum Taurat itu memerintah. Dia juga itu menghukum, melarang. Sehingga hukum Taurat itu memang akan menuntun orang kepada kekudusan, menuntun orang dalam kebenaran dan kebaikan.
Tetapi hukum Taurat itu tidak menyucikan seseorang, tidak membenarkan seseorang, tidak membuat orang itu dinyatakan baik. Karena dia hanya menuntun yang oleh Rasul Paulus, sebelum ada hukum itu aku tidak mengenal dosa. Tapi ketika hukum Taurat ada, perintah itu ada, justru dosa dalam diriku tuh hidup. Nah, inilah tabiat orang berdosa. Semakin dilarang, semakin kuat keinginan-keinginan untuk melakukan larangan itu, yang pada akhirnya mati. Inilah yang dikatakan oleh Paulus bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu membuat kita mengenal dosa. Bukan hukum Taurat itu berdosa atau adalah dosa, tapi hukum Taurat itu membuat kita mengenal dosa. Dan orang yang berdosa diberi perintah itu, maka keinginan-keinginan itu yang jahat muncul. Keinginan untuk melanggar aturan itu kuat, yang membawa kepada kematian seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Sehingga pada akhirnya Rasul Paulus berkesimpulan bahwa hukum Taurat itu tujuannya baik, tujuannya kebenaran, tujuannya supaya umat kudus. Jadi siapa yang melakukan itu, ia akan hidup kudus, sebagaimana orang Farisi mencoba menaati hukum Taurat itu. Tapi sekali lagi, hukum Taurat itu tidak memberi anugerah, tidak memberi kasih karunia, tidak memberi keselamatan baik kepada mereka yang tidak percaya. Diberi karunia terbatas, diberi karunia penuh kepada mereka yang percaya, supaya mereka itu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, hukum Taurat itu perjanjian perbuatan, tidak memberi anugerah. Tetapi Yesus yang datang menggenapi hukum Taurat itu, ia itu memberi anugerah, kasih karunia lewat pengorbanan, kematian, dan kebangkitannya. Karena itu Paulus sekali lagi menyimpulkan hukum Taurat itu baik, tujuannya baik, dan telah digenapi di dalam Yesus Kristus, sehingga kita yang percaya itu, yang sudah bertobat dan diampuni dosa, kita akan selalu datang kepada Dia. Nah, selaku orang percaya, kita tidak berada lagi di bawah pengaruh hukum Taurat. Bagaimana hubungan kita dengan Taurat? Nah, karena kita telah mati bersama Kristus, maka hukum itu tidak lagi berkuasa atas kita, seperti dalam Roma 6 ayat 14. Kita tidak harus lagi hidup sesuai dengan Taurat itu, melainkan berdasarkan kasih karunia Allah dengan pengucapan syukur kepada Allah. Nah, semoga kita diberkati Tuhan, tetap menjadikan Taurat itu sebagai panduan dan percaya kepada Kristus yang telah menggenapi hukum Taurat itu, sehingga kita dibenarkan, dikuduskan, menjadi umat Allah yang diutus ke dalam dunia menuju pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih sayang-Mu. Kami boleh mendengar firman Tuhan, dan Tuhan memberkati. Bersyukur bersama dengan jemaat Telobatua dan sahabat dunia maya yang mengikuti pembacaan renungan dan doa ini. Biar mereka dipelihara dan diberkati dan berlimpah sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, sahabat-sahabat yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Beberapa warga jemaat dirawat di rumah sakit Hermina, Stella Maris, Wahidin, Awal Bros. Kami mohon pertolongan agar mereka
dipulihkan. Juga kami berdoa bagi jemaat yang berduka, keluarga Sumomba, mamanya Sakti, di mana kakaknya meninggal dunia kemarin, dan mereka telah menuju ke Toraja. Semoga telah tiba dengan selamat dan tetap saling menguatkan dan menghibur di sana. Memberkati jemaat dalam pekerjaan dan usaha mereka, juga memberkati jemaat dalam pendidikan. Seluruh kehidupan jemaat dan sahabat dunia maya atau orang yang menonton, menyaksikan dan ikut berdoa, Tuhan melingkupi mereka dengan kuasa Tuhan, melindungi dan memberkati, sehingga seluruhnya tetap aman dalam perlindungan Tuhan dan dicukupkan kebutuhan mereka. Pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Tuhan melindungi dan memampukan mereka untuk berkarya, sehingga mereka itu terus mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kami. Tuhan, ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tetap berkarya di dalam Tuhan dan Ia memberkati.